Ya, bertemu lagi bersama saya Hendra di channel saya Hendra Komik. Kali ini mau mengetes pengujian dari Poco M3 Pro di sektor gaming. Nah, sebelumnya akan aku kasih lihat hasil Antutunya dari ketiga handphone dengan chipset Dimensity, yaitu Poco M3 Pro, Realme 8 5G, dan Vivo V21. Jadi dari Poco M3 Pro hasilnya seperti ini, yang pakai Dimensity 700, Realme juga Dimensity 700, dan Vivo V21 memakai Dimensity 800. Hasilnya Vivo V21 yang paling tinggi, tapi nggak jauh-jauh dari Realme 8 5G. Dari tes touch samplingnya ya bisa detect sampai 10 jari. Kalau aku rasa touch delaynya kayaknya ya mirip-mirip ya kayak Realme 8 5G. Cuma perasaanku atau enggak rasanya yang Poco M3 Pro ini lebih responsif sih menurutku ya. Ini hasil perbandingan antara Realme 8 5G dan Poco M3 Pro dari segi touch. Terus langsung aja ke pengetesan yang pertama. Aku masuk ke game ya Mobile Legends. Dan yang mengejutkan adalah ada settingan ultranya. Kok bisa? Padahal tuh di Dimensity 700 yang ada di Realme 8 5G masih mentok di high aja. Udah aku cek update-nya yang terbaru juga. Soalnya inget baru download minggu kemarin. Jadi seharusnya nggak ada perbedaan dong antara downloadan Mobile Legends-ku yang di Poco M3 Pro dan Realme 8 5G. Terus saking penasarannya, aku cek juga di Vivo V21 yang tahu kan harganya udah 5,8 juta, Dimensity 800. Dan aku cek juga masih mentok di high aja. Ini nggak tahu gimana ya, kok bisa ultra ya? Ini dari maksimalisasi chipsetnya atau gimana nih? Atau punya aku yang belum diupdate? Padahal masih baru juga kok downloadnya. Aku juga rada bingung nih menjawab. Soalnya kan kalau yang namanya settingan game biasanya tuh nunggu dari developer gamenya tuh buka untuk settingan chipset tersebut. Apalagi Dimensity 700 ini tergolong baru. Tapi ya diterima aja deh, Poco M3 Pro bisa settingan ultra dan itu mantep banget. Di sini enak banget ya mainnya, nggak ada kendala dan yakin banget bisa push rank pakai HP Poco M3 Pro. Dan di sini RAM yang aku pakai 6 dan storage-nya 128, jadi varian tertinggi. Untuk konsumsi baterai MLBB Ultra selama 17 menit, baterainya tuh berkurang cuma 4% aja. Ini sih tergolong irit ya. Dan memang untuk Dimensity irit-irit sih menurutku, apalagi yang seri 700 dan 800. Lanjut ke game berikutnya, aku masuk ke Genshin Impact. Dan di Genshin Impact ini aku nggak pakai settingan low atau lowest, karena aku tuh yakin banget Dimensity itu mampu. Dan berhubung kemarin di Realme 8 5G aku tuh pakai settingannya medium 30 fps. Dan aku mainkan selama 30 menit. Jadi di Poco M3 Pro aku juga meng-apply settingan yang sama di medium 30 fps dan bermain Genshin Impact selama 30 menit. Skenario yang aku pakai biasanya membantai perkampungan para Hilichurl. Jadi aku pindah dari desa Hilichurl 1 ke desa lainnya, terus aku bantai selama setengah jam. Jadi istilahnya battle terus lah. Kalau ditanya suhu ya, waktu main Genshin Impact ini mirip dengan Realme 8 5G yang kemarin. Untuk settingan medium di HP harga 3 juta ke bawah 2999, ini sih tergolong adem. Jadi beneran seri Dimensity 700 dan 800 ini beneran memberikan sebuah pengalaman gaming yang level up sih menurutku. Dan hasilnya untuk bermain Genshin Impact di settingan medium 30 fps selama 30 menit, baterai itu berkurang antara 9-10% aja. Jadi mirip kayak di Realme 8 5G. Cuma kemarin di Realme 8 5G baterainya berkurang 8% aja. Wow. Jadi kalau aku bilang secara angka persen dari baterainya ya, irit mana bang? Realme 8 5G atau Poco M3 Pro?
untuk angka yang aku hasilkan di pengetesan ini, Realme 8 5G lebih irit. Nah, ini aku nggak tahu nih apakah terkendala dari jumlah RAM-nya, mengingat Poco M3 Pro ini cuma 6 GB aja RAM-nya. Sedangkan di Realme 8 5G itu RAM-nya 8 GB. Jadi secara spek emang Realme 8 5G ini lebih tinggi. Apalagi kalau kalian lihat Antutu score-nya di depan tadi, beneran selisihnya jauh banget untuk Antutu score dari Poco M3 Pro dan Realme 8 5G. Di sini Realme 8 5G ada OP ya, tapi mau gimana lagi? Orang Realme-nya ngasih RAM-nya 8, sedangkan Xiaomi cuma ngasih RAM tertingginya 6 GB. Ditambah lagi, ini tahu nggak tahu, percaya nggak percaya ya, si Realme 8 5G ini punya virtual RAM hingga 5 GB. Nah, apakah itu juga mengkontribusi hasil dari Genshin Impact kali ini? Aku juga nggak terlalu ngerti. Jadi buat teman-teman yang ngerti, silahkan langsung komen di bawah. Biar kita bisa sharing dan berbagi ilmu dengan teman-teman yang lain yang masih penasaran kenapa kok Realme 8 5G bisa lebih irit dan lebih adem daripada Poco M3 Pro. Dan lanjut ke pengetesan yang ketiga, pengetesan yang aku sangat tidak suka, PUBG. Karena aku tuh mainnya ampas banget. Setiap kali aku main selalu aja mati hidup mati hidup. Di sini settingannya bisa kalian lihat mentok di HD High dan smooth balance-nya cuma ada di Ultra, persis kayak di Realme 8 5G dan Vivo V21 yang pakai Dimensity 800. Dan untuk gironya aman banget, jadi kalian nggak perlu khawatir. HP 3 juta mepet sekarang itu semuanya gironya udah hardware, nggak ada yang giro-giro software yang delay-delay. Jadi aman banget dipakai mainan PUBG. Nah, di sini mainan PUBG, aku tuh mainnya di settingan HD High, HD High 10 menit. Jadi selama 10 menit bermain di PUBG HD High, bateraiku tuh berkurang 2% aja. Ini termasuk irit sih sebetulnya, cuma jika dibandingkan dengan Realme 8 5G kemarin itu bisa angkanya 1%. Jadi Realme 8 5G bermain 10 menit, baterainya berkurang 1%. Nah, tapi kalau Poco M3 Pro 10 menit berkurang 2%. Nah, lagi-lagi ya, si Realme 8 5G ini lebih efisien daya. Apakah beneran terkait karena jumlah RAM-nya lebih banyak di 8 GB, sedangkan Poco M3 Pro cuma ada di 6 GB? Ini sih aku masih belum ngerti ya. Cuma kalau dari feel permainan, aku sih bilang sama-sama aja ya. Jadi mau pakai Poco M3 Pro, kalian mau pakai Realme 8 5G, sama-sama enak. Cuma secara angka, dari tes yang aku lakukan ini dan minggu lalu di Realme 8 5G, emang Realme 8 5G ini memberikan hasil baterai yang lebih irit. Dan aku rasa juga, gimana ya, rasa gak kerasa, atau mungkin hanya feeling aja, tapi aku rasa emang performa Realme 8 5G ini lebih bagus sedikit daripada Poco M3 Pro. Entah ini karena aku terbias dari kata-kata RAM 8GB atau virtual RAM, nggak ngerti. Tapi yang aku rasain di sini Poco M3 Pro kurang sedikit performanya jika dibanding dengan Realme 8 5G. Terus dari segi baterai lebih boros sedikit sih, tapi masih tergolong awet kok untuk sebuah HP Xiaomi. Terus kalau ditanya suhunya, aku merasakan suhunya Realme 8 5G ini lebih adem ketimbang Poco M3 Pro. Nah, tapi ini akan aku lakukan tesnya lebih lanjut lagi sampai nanti ke video komparasi finalnya antara Realme 8 5G dan Poco M3 Pro. Tapi kalau ditanya Poco M3 Pro enak gak bang dibuat main? Enak. Baterainya tergolong awet. Dan kalau ditanya suhunya, walaupun nggak seadem Realme 8 5G, ini masih tergolong adem kok. Jadi aman banget kalau mau dipakai ngegame. Dan ini kualitas gamenya sih setara dengan HP mid harga 3 atau 4 juta. Jadi nggak perlu khawatir tentang masalah performa di HP Poco M3 Pro. Karena Dimensity 700 ini beneran bisa diandalkan dan oke banget untuk ke depannya. Jadi udah standar
HP entry level versi 5G itu performanya seperti ini tuh bagus banget, dan aku jadi bayangin ke depan bakal performa game di HP-HP mid atau di HP flagship akan lebih naik lagi, lebih tinggi lagi. Ini keren banget. Jadi segitu aja tentang pengalamanku bermain game dengan Poco M3 Pro. Buat teman-teman yang ada pertanyaan atau pendapat lain atau ada ilmu-ilmu lain, bisa langsung tulis di kolom komentar biar kita bisa sharing dengan teman-teman yang lain. Jadi segitu aja video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya. Aku ngomong 2 kali ya. Ya udahlah, gitu aja. Bye.